Berikutnya kita masuk dalam kerukunan umat beragama. Secara etimologis, kata rukun berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun, yang berarti asas atau dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti yang pertama itu baik dan damai, atau tidak bertentangan. Yang kedua itu bersatu hati atau bersepakat. Merukunkan berarti yang pertama itu mendamaikan, yang kedua itu menjadikan bersatu hati. Adapun kerukunan itu yang pertama perihal hidup rukun, yang kedua itu rasa rukun, dan lain-lain. Jadi dalam kerukunan itu, dalam kita bermasyarakat itu harus ada yang namanya kerukunan supaya rakyat itu merasa sejahtera. Seperti itu. Ada 3 unsur di dalam kerukunan umat beragama yang saya temukan. Jadi yang pertama itu adalah kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang lain maupun kelompok lain. Jadi kita harus menerima perbedaan keyakinan orang lain. Kita tidak bisa menyamakan atau memaksa orang lain untuk mengikut keyakinan yang kita anut atau yang kita percayai. Dan yang kedua itu adalah kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya, yang diamalkannya seperti itu. Jadi yang sudah seperti yang tadi saya jelaskan pertama, jadi kita harus ada kesediaan membiarkan mereka menerima perbedaan apa yang mereka anut. Jadi kita membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang mereka yakini, apa yang mereka percayai. Jadi kita membiarkan saja, kita membiarkan mereka untuk mereka anut apa yang mereka percaya menurut kehendak mereka masing-masing. Jadi yang ketiga itu adalah kemampuan untuk menerima perbedaan, selanjutnya menikmati suasana khususnya yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Jadi kita harus terus ikut serta menikmati suasana yang apapun yang mereka alami. Misalnya dalam Idul Fitri, mereka melakukan puasa, lalu ada namanya mereka lakukan lebaran. Jadi kita, walaupun kita tidak secara langsung ikut mempraktikkan di dalam hal itu, tetapi paling tidak kita menikmati suasana itu, kita ikut serta di dalam situ. Sebaliknya juga begitu, kita di dalam kekristenan pada bulan Desember ini, walaupun mereka tidak mengikuti ajaran kita, tetapi paling tidak mereka juga menikmati suasana Desember itu seperti apa, jadi suasana Natal itu seperti apa, jadi mereka juga ikut menikmatinya. Berikutnya, dasar-dasar kerukunan. Jadi secara teologis, semua agama mengajarkan damai, kasih, ramah, menghargai. Ini menurut Wong Lian. Secara filosofis, manusia pada dasarnya membutuhkan manusia lain dalam kehidupan bersama. Jadi manusia itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Contohnya saja membangun rumah. Dia tidak bisa membangun rumahnya sendiri. Dia membutuhkan orang lain, tenaga-tenaga yang lain untuk membangun. Secara praktis, jadi keragaman dalam keniscayaan, maka potensi gesekan atau konflik itu pasti ada. Maka diperlukan rukun. Jadi dalam kita bermasyarakat, dalam suatu organisasi, dalam suatu kelompok, di dalam lingkup ruang masyarakat, itu pasti ada yang namanya gesekan, konflik atau permasalahan. Tetapi dengan adalah konflik, permasalahan itu, kita harus mencari yang namanya kerukunan. Jadi kita harus perlu